一個雪櫃裏邊。 Ada beberapa helai rambut, nah pas udah dicari tahu, ternyata ada tengkorak di dalamnya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku, Hana di Kasur, kakak-kakak si penelusur. Nah, sekarang settingannya agak beda nih ya teman-teman ya. Kasur kan biasanya kita menelusuri gedung-gedung kosong atau ya semacamnya gitu yang bisa dibilang tempat-tempat para makhluk-makhluk lain gitu. Nah, sekarang kita settingannya di tempat seperti ini nih. Jadi Kasur itu kita punya segmen baru di mana kita itu ngobrol-ngobrol tentang kasus-kasus atau skandal yang lagi ngetren, atau juga bisa juga kita ntar ngomongin tentang paranormal experience gitu. Nah, untuk yang episode perdananya nih, untuk episode pertamanya, kita akan ngomongin kasus tentang Abby Choi. Siapa sih kira-kira Abby Choi itu? Abby Choi itu nama panjangnya Abby Choi Ting Fung atau Tin Fung. Bacanya gimana nih? Correct me if I'm wrong ya. Nah, dia itu merupakan seorang model, influencer, sosialita asal Hong Kong yang lumayan terkenal gitu. Dia kelahiran tahun 1994, tepatnya 11 Juli, dan dia itu merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Semua saudari-saudarinya itu perempuan semua. Nah, orang tuanya ini katanya sih merupakan pengusaha bisnis konstruksi asal China. Dia ini ada darah Hong Kongnya, ada darah Chinanya juga. Cuman dari yang Hana riset gitu, Abby Choi itu nggak terlalu banyak ngomongin tentang keluarganya. Latar belakang keluarganya ini masih abu-abu lah, simpang siur gitu. Jadi yang Hana tahu orang tuanya itu punya bisnis di China itu gitu. Abby Choi ini ya salah satu influencer yang paling dicari gitu di dalam dunia fashion. Makanya dia itu nggak jarang untuk diajak ke acara-acara besar. Kayak contohnya kemarin tuh yang di awal tahun itu ada Paris Fashion Week. Nah, itu tuh dia diajak untuk jadi salah satu model yang apa ya, bisa dibilang lumayan cantik banget. Bukan lumayan cantik banget, emang cantik banget sih dia itu, dari Hong Kong gitu. Jadi kayak perwakilan dari Hong Kong, model dari Hong Kong gitu. Abby Choi juga dia itu tampil di majalah-majalah besar kayak contohnya Elle, terus Vogue sama Harper's Bazaar. Oh iya, kemarin juga dia sempat posting foto-foto gitu bareng sama aktor Korea tuh kemarin, sama Lee So Hyuk, terus juga sama Lee EXO sama Pharrell Williams. Di samping itu semua, dari perjalanan karir dia yang mulus, dia cantik, dia baik, ternyata yang tidak mulus hanya satu, kisah percintaannya. Nah, ini menarik nih teman-teman untuk dibahas. Kenapa? Karena awal mula kisah ini gempar-gemparan gitu, itu semua karena uang dan cinta. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu berapa ya dari kasusnya Abby Choi ini, karena sempat membludak juga tuh kasusnya tuh. 18 tahun dia udah menikah dengan Alex Kwong ini. Nah, si Alex Kwong ini kira-kira siapa sih? Jadi Alex Kwong itu merupakan pria yang ditemuin sama si Abby Choi ini, tapi dia ini punya banyak banget catatan-catatan kriminal gitu setelah ditelusurin lagi. Si Alex Kwong ini dia terlibat 7 kali pencurian investasi emas dengan sekelompok orang yang katanya sih 7 orang juga, dan dia adalah dalangnya dari pencurian emas itu. Kita masih nggak tahu juga itu beritanya bener apa salah, tapi yang pasti katanya sih Alex Kwongnya ini dia terlibat pencurian emas itu gitu. Jadi dia punya catatan kriminal yang lumayan tidak enak untuk didengar gitu kan. Nah, setelah si Abby Choi ini menikah dengan Alex Kwong, dia dikaruniai 2 anak. Tapi setelah pernikahannya yang berumur 3 tahun itu, dia bercerai dengan Alex Kwong. Ya siapa juga yang mau menikah dengan seorang kriminal ya kan. Jadi si Alex Kwong ini memang katanya juga dia seorang pengangguran yang emang gak punya pekerjaan sama sekali. Terus keluarganya juga bisa dibilang pengangguran semua gitu. Nah, sekarang kita ngomongin latar belakangnya si Alex Kwong ini dulu kali ya. Jadi si bapaknya Alex Kwong ini yang bernama Kwong Kau ini merupakan mantan seorang polisi. Jadi dia itu dulunya seorang polisi gitu. Tapi ada skandal pelecehan seksual di bapaknya ini, si Kwong Kau ini. Makanya dia itu setelah habis skandal itu selisih beberapa tahun langsung mengundurkan diri sebagai polisi gitu. Jadi posisinya dia itu sekarang pengangguran
pengangguran. Terus kakaknya Alex Kwong ini yang bernama Anthony Kwong, dia juga seorang pengangguran yang terlilit hutang. Hutangnya juga lumayan besar gitu jumlahnya. Cuman dari riset yang Hana cari gitu, dia nggak begitu nunjukin banget sih kayak terlilit hutangnya sebesar berapa gitu jumlahnya. Cuman yang pasti dia itu terlilit hutang yang jumlahnya itu lumayan banyak atau besar gitu. Nah, si ibunya ini atau yang bernama Jenny, dia nggak punya peran apa-apa selain ibu rumah tangga biasa, tapi dia juga lumayan terlibat banyak di kasus ini karena keluarga itu keluarga yang sangat problematik lah bisa dibilang ya. Setelah dia bercerai nih si Abby Choi sama Alex Kwong, Abby Choi ini menemui seorang pria juga nih yang bernama Chris Tam, atau dia ini merupakan anak dari seorang pengusaha restoran ternama di Hong Kong yang namanya itu Tam Jai Yunan Mission. Nah, restoran Tam Jai Yunan Mission ini kabarnya sih nomor 1 restoran terenak, terfavorit di Hong Kong gitu. Jadi bapaknya Chris Tam ini lumayan pengusaha hebat sekali gitu kan. Si Chris Tam ini juga merupakan pria yang sangat penyayang, baik, dan juga pekerja keras. Beda jauh lah pokoknya sama si Alex Kwong ini gitu. Nah, si Chris Tam ini dia juga pokoknya dia pekerja keras lah. Jadi nggak nyuruh si Abby Choi ini untuk kerja gitu. Jadi nggak ngemanfaatin si Abby Choi. Jadi kayak kalau semisal mau kerja terserah, kalau semisal nggak mau kerja ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi si dibalik ini semua, Abby Choi itu ternyata masih berhubungan gitu sama si Alex Kwong ini, sama keluarga Alex Kwong. Dia itu berhubungannya kayak gimana? Si Abby Choi masih menafkahi keluarga si Alex Kwong ini, yang notabene semuanya itu pengangguran. Si Abby Choi nafkahin keluarganya Alex Kwong dengan alasan katanya anak-anaknya mereka juga masih berhubungan baik gitu kan sama Abby Choi-nya gitu. Jadi Abby Choi-nya ini juga nggak tegaan juga, anaknya nggak tegaan tapi baik banget gitu. Masa nafkahin keluarga orang yang padahal udah berpisah gitu kan. Nah, balik lagi ke Chris Tam, mertuanya Chris Tam juga mertua yang sangat baik gitu, dengan berhubungan baik gitu dengan si Abby Choi ini. Kayak si Tam Chuk Wan ini pernah bilang ke Abby Choi kalau dia itu udah ngerasa kalau Abby Choi ini sebagai putrinya dia sendiri, bukan sebagai menantu gitu. Terus Abby Choi juga kalau lagi perayaan hari ibu gitu, dia ngadoin ke ibunya si Chris Tam ini. Jadi hubungan mereka sangatlah baik gitu. Jadi setelah badai yang sudah dilaluin oleh Abby Choi di keluarga Alex Kwong ini terbayar sudah di keluarganya Chris Tam gitu. Jadi dia bahagia lah hidup dengan Chris Tam ini. Nah, setelah menikah dengan Chris Tam, Abby Choi juga dikaruniai 2 anak. Tapi dia juga masih berhubungan baik seperti yang Hana udah bilang di awal tadi sama keluarganya si Alex Kwong ini. Anak-anaknya itu sering dibawa jalan-jalan juga sama anak-anak yang dari Chris Tam ini. Jadi mereka kalau jalan tuh berempat gitu. Nah, tapi seperti yang Hana udah bilang tadi, si Abby Choi ini masih berhubungan baik kan sama keluarganya Alex Kwong ini. Si Anthony Kwong juga ngirim-ngirim ngepost foto-fotonya si Abby Choi di Instagram kayak sister, #sister atau apa sebagainya gitu, kayak ngunjukin gitu ke publik kalau mereka itu baik-baik aja gitu sama keluarga, sama si Abby Choi-nya ini gitu. Dan singkat cerita, keluarganya Alex Kwong ini diajak makan juga kalau misalnya jalan-jalan diajak sama Abby Choi. Kebaikan hati seorang Abby Choi yang lain adalah dia memperkerjakan kakak dari Alex Kwong yang tadi udah Hana bilang tuh, si Anthony Kwong ini. Jadi Anthony Kwong ini dipekerjakan sama Abby Choi sebagai supir pribadinya. Jadi supir pribadi keluarganya Abby Choi dan juga Chris Tam. Kurang baik apa? Udah dikasih nafkah, kasih pekerjaan. Saking baiknya Abby Choi walaupun udah bercerai nih sama si Alex Kwong, Abby Choi juga membelikan apartemen di kawasan Kaduri Hill, Kowloon atas nama Kwong Kau tuh, bapaknya si Alex Kwong ini. Jadi si Abby Choi ini ngebeliin apartemen tapi mengatasnamakan bapaknya si Alex Kwong ini. Agak bingung juga tuh kenapa si Abby Choi ini malah naruh namanya si Kwong Kau di situ. Apa mungkin emang di sana sebagai mertuanya? Tapi walaupun bercerai, tempat itu masih tetap dijadiin tempat tinggal sama si keluarganya Alex Kwong ini. Dan apartemen Kaduri Hill itu merupakan apartemen elit, apartemen yang mewah banget gitu untuk ukuran Hong Kong katanya. Nah, singkat cerita, si Abby Choi ini pengen ngejual apartemen
Kaduri Hill ini. Jadi dia pengen ngejual beberapa asetnya gitu. Tapi kan si keluarganya Alex Kwong ini masih tetap tinggal di situ kan. Nah, si Abby Choi ini pengen ngomong dulu nih sama si Kwong Kau ini, kayak pengen ngejual apartemennya tersebut gitu. Tapi bukan serta-merta mereka diusir gitu aja dari apartemennya, tapi si Abby Choi juga mencarikan tempat tinggal lain gitu buat keluarganya si Alex Kwong ini. Si Kwong Kau ini gak setuju kalau semisal si Abby Choi-nya ini ngejual apartemen tersebut. Alasannya karena katanya keluarga mereka udah lama tinggal di sana gitu-gitu, jadi kayak masih belum rela untuk ninggalin apartemen tersebut. Katanya sih banyak kenangannya segala macam gitu. Pokoknya dia sangat menentang si apartemen itu dijual. Ini nih yang udah mulai serunya di sini nih, karena awal masalah konfliknya itu si Abby Choi pengen ngejual apartemennya itu, terus si Kwong Kau nggak setuju. Tapi gitu, ntar kita dengerin ya cerita selanjutnya tuh kayak gimana ya. Masuklah kita ke dalam kasus ini gitu, kronologinya itu gimana kira-kira. Pada suatu hari si Abby Choi ini punya kebiasaan menjemput anaknya pulang dari sekolah dengan supirnya Anthony Kwong ini, alias kakaknya si Alex Kwong. Nah, si Anthony Kwong ini nganterin si Abby Choi-nya ini ke Hong Kong Science Park, tempat anaknya sekolah tersebut. Cuman di hari itu si Abby Choi gak sampai ke sekolah anaknya di Hong Kong Science Park tadi, alias dibawa kabur nih sama si Anthony Kwong. Terus si Kristamnya ini bertanya-tanya dong, ini anaknya nggak pulang-pulang, terus si Abby Choi-nya juga nggak ada. Dia bingung gitu, kok nggak seperti biasanya nih istri saya nih, kira-kira kemana istri saya. Nah, karena Kristamnya panik, dia langsung laporin ke pihak yang berwajib. Dia laporin ke polisi, terus dicari-cari dong nih sama polisi, ini sebenarnya si Abby Choi-nya ini kemana. Sampai akhirnya nemu tuh si polisinya itu, nemu rekaman CCTV di mana si Abby Choi-nya itu, dia itu pakai pakaian serba putih gitu, terus bawa tas jinjing, emang setelan ibu-ibu sosialita yang mau menjemput anaknya pulang sekolah gitu. Dari rekaman CCTV tersebut itu terlihat jelas gitu si Abby Choi-nya ini masuk ke dalam mobil yang disupirin sama Anthony Kwong. Dari CCTV tersebut dipanggil dong nih si Anthony Kwong ini ke polisi. Pas dipanggil, si Anthony Kwong ini malah ngasih pernyataan palsu. Si Anthony Kwong ini bilangnya, Nggak tahu Pak, ini si Nyonya minta diturunin tengah jalan. Jadi saya nggak tahu apa-apa, saya cuma ngejalanin perintah aja. katanya si Anthony Kwong gitu. Terus si polisinya curiga dong, ngapain si Abby Choi turun di tengah jalan gitu. Akhirnya disuruh periksa dashcam yang ada di mobilnya itu. Pas ditanya, Dashcamnya mana? Rusak Pak. Ya udah, tetap serahin. polisinya juga curiga dong kenapa dashcamnya bisa rusak. Udah gitu Abby Choi-nya kenapa turun di tengah jalan. Pas dilihat si dashcamnya itu benar rusak, tapi rusaknya itu karena perbuatan orang. Jadi nggak serta-merta rusak dari dalam body si dashcamnya itu, tapi dari luarnya itu kayak seolah-olah dashcamnya itu emang sengaja dirusakin gitu. Nah, si polisinya makin curiga dong nih, kayak kok banyak banget kejanggalan di sini. Sampai akhirnya si polisinya ini nemu lagi nih, nemu bukti-bukti baru di mana ada rekaman mobil yang dibawa sama Anthony Kwong ini menuju ke desa Lungmei di Taipo. Dia itu tiba-tiba katanya mobilnya itu berhenti di salah satu jalan gitu, dan ada dugaan kalau si Alex Kwong-nya ini masuk ke dalam mobil tersebut. Nah, ini masih simpang siur juga ya sebenarnya, tapi yang Hana riset-riset sih gitu. Katanya si Alex Kwong-nya ini masuk ke dalam mobil yang ditumpangi oleh Abby Choi. Terus terjadilah pertengkaran hebat antara Abby Choi dan juga si Alex Kwong-nya ini gitu. Nah, pertengkarannya karena apa saya juga kurang tahu karena saya nggak ada di situ gitu. Jadi pokoknya mereka itu bertengkar hebat sampai mainan fisik juga katanya. Dan meninggalkan bekas di belakang tengkoraknya si Abby Choi, ada bekas pukulan yang emang pukulannya itu dilakukan berkali-kali gitu. Kita tahunya dari mana? Di sini sebenarnya perjalanannya. Si Abby Choi-nya ini kan dia naik mobil dari Anthony Kwong ini nih. Terus selama pertengkaran tersebut, si mobilnya ini sambil berjalannya itu ke salah satu rumah yang ada di desa tersebut, di desa Lungmei-nya itu. Dan setelah dicari tahu lagi sama polisi, ternyata mereka itu berhenti di salah satu rumah yang disewakan sama bapaknya Alex Kwong, alias si Kwang Kau itu. Jadi makin janggal dong nih, polisi nemu banyak banget bukti
si rumahnya itu disewain sama si Kong Kau buat apa. Terus si Abby Choi-nya itu terakhir rekamannya di sana, dicari tahu tuh sama polisi. Nah, terus digambarin kronologi ceritanya Abby Choi di tempat tersebut gitu. Kan dia dipukulin gitu kan sama si Alex Kwong-nya ini. Setelah dipukulin sampai pingsan, dia dibawalah ke rumah tersebut. Kata warga sekitar, di rumah tersebut tuh sering banget ada bunyi gergaji mesin yang terus-menerus. Cuman tetangga nggak ada yang heran karena kirain itu cuman renovasi rumah biasa aja gitu. Dan emang rumah itu biasanya nggak ditempatin, katanya sih gitu. Cuman emang ada pendatang baru dan ya ada bunyi renov, mungkin ya emang rumahnya itu mau direnov. Pokoknya tetangga itu nggak ada yang curiga deh, di rumah itu ternyata ada sesuatu gitu. Nah, dugaannya si Abby Choi-nya ini ternyata dimutilasi oleh keluarganya Alex Kwong. Nah, polisi ini ternyata nemu di rumahnya itu beberapa barang kayak gergaji mesin, terus juga ada jas hujan panjang, ada juga penggiling daging, sama beberapa kulkas, panci, gitu-gitu, pokoknya alat-alat masak gitu lah. Nah, dari yang Hana denger-denger juga nih, katanya sih badannya si Abby Choi-nya itu dipotong satu-satu gitu, dipotongnya pakai gergaji mesin, atau ya itu, pokoknya Hana selama riset tuh mau muntah atau nggak sih, gara-gara kayak ngebayangin kepala dipotong pakai gergaji mesin. Bingung nggak? Kayak kepalanya dipotong nih, terus ditemuinnya di dalam apa? Di dalam panci sup. Jadi dari tim forensiknya ini nyari tahu kan di dalam rumah itu ada apa aja, karena polisi udah curiga gitu di dalam rumah itu sebenarnya terjadi apa sih, kenapa ada barang-barang tersebut gitu. Pas dicari-cari, awalnya mereka nemu sepasang kaki di dalam kulkas yang ada di rumah tersebut gitu. Terus polisinya kaget dong, kayak Kok ada kaki nih di dalam kulkas? yang katanya sih masih utuh gitu ya, jadi kayak masih kelihatan kakinya gitu. Terus ada juga 2 panci besar gitu yang isinya dia yang kelihatan tuh buih-buih jelly yang udah mengambang-ngambang gitu, karena mungkin emang kelamaan di kulkas tersebut. Sama ada beberapa helai-helai rambut. Nah, pas udah dicari tahu ternyata ada tengkorak di dalamnya. Jadi itu kepala udah direbus, sisa tengkorak dijadiin sup, dicampur sama wortel, dicampur sama lobak, sama beberapa organ tubuh lainnya katanya. Jadi kayak organ tubuh yang ada di dalam si Abby Choi-nya ini gitu, di dalam sup panci ini gitu. Di hari yang sama, para polisi menemukan beberapa pakaian yang dipakai oleh Abby Choi pada hari kejadian tersebut gitu. Yang tadi udah Hana kasih tahu tuh, yang yang si Abby Choi-nya pakai setelan warna putih all white itu ditemukan di rumah tersebut. Jadi tapi juga polisi juga masih menimbangkan gitu, apakah rumah tersebut bisa menjadi TKP utama ataukah tidak gitu. Jadi kasusnya itu sebenarnya masih berjalan sampai sekarang gitu teman-teman. Motif pembunuhannya ini kalau yang Hana riset ada 2 dugaan teman-teman. Dugaan yang pertama, karena apartemen yang atas nama Kong Kau ini dijual dan Kong Kau ini sangat menolak dengan keras, jadi kayak Ini kalau semisal dijual nih, akan gue bunuh nih si Abby Choi. motif yang kedua karena si Abby Choi sama Kristam, ini tadi Anda lupa jelasin, Kristam sama Abby Choi-nya ini pernikahannya itu nggak resmi secara negara, tapi dia resmi secara adat istiadatnya, atau kalau semisal di sini kayak nikah siri gitu lah ya. Nah, si keluarganya Alex Kwong ini udah tahu nih kalau misalkan pernikahan Kristam sama Abby Choi-nya ini gak resmi secara negara. Dan si Kwong Kau ini kan polisi ya, mantan polisi. Dia tahu kalau semisal hukumnya itu harta warisan yang Abby Choi punya akan diwariskan oleh orang yang bersangkutan dengan dia gitu. Dan yang bersangkutan sama dia itu adalah anak-anaknya dari Alex Kwong dan juga Abby Choi. Jadi kalau semisal Abby Choi-nya ini udah tiada gitu, harta-hartanya akan diwariskan kepada anak-anaknya Alex Kwong dan juga Abby Choi. Makin deh tuh kan, kalau semisal kayak gitu dapat harta banyak nih keluarganya si Alex Kwong ini. Emang udah nggak tahu diuntung gitu, udah dikasih nafkah, udah dikasih rumah, malah
melakukan hal yang sangat keji seperti itu, teman-teman. Kan jangan kayak gitu ya, cuman gara-gara harta malah kayak gitu. Kalau nggak ada harta, kerja, cari kerja gitu. Dari kasus Ebi Choi tadi menghasilkan beberapa tersangka nih teman-teman. Untuk yang tersangka pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah Anthony Kwong. Dia adalah tersangka utama karena dia itu supir dan yang terakhir bertemu dengan Ebi Choi-nya ini. Jadi itu adalah tersangka pertama nih, Anthony Kwong. Terus juga sebagai kakaknya si Alex Kwong ini juga. Terus tersangka kedua itu ada Kwong Kau, alias bapaknya si Alex Kwong-nya ini. Si Kwong Kau ini, dia kan diduga itu sebagai dalang dari semua rencana ini kan. Dan seperti yang tadi udah Hana bilang, dia itu adalah mantan polisi, dimana dia tahu nih beberapa hukum-hukum yang ada di Hong Kong tersebut. Makanya dia punya pembelaan. Kalau semisal si polisinya ini nggak menemukan nih potongan tubuh si Ebi Choi yang lain, itu artinya mereka kekurangan bukti untuk menjadikan si bapaknya ini, si Kwong Kau ini nih, sebagai tersangka. Si Kwong Kau ini juga bilang kalau semisal tidak ada bukti yang meyakinkan, dia bisa diadili sebagai pembunuhan tak disengaja atau hukumannya ini juga relatif ringan gitu. Tapi tetap nggak adil nggak sih teman-teman? Kayak ini tuh udah dibunuh sampai dipotong-potong pakai gergaji mesin, tapi hukumannya ringan tuh maksudnya gimana? Kan nggak adil kan bagi kita semua tuh, kayak ngeliatnya tuh miris gitu loh. Nah itu tadi tersangka yang kedua nih, si Kwong Kau ini. Tersangka yang ketiga, kita ada Jenny alias ibunya si Alex Kwong ini atau istri dari Kwong Kau. Si ibu Jenny ini dijadikan tersangka karena telah menghambat investigasi para polisi. Kenapa bisa menghambat? Karena yang bikin sop tersebut kan si ibunya ini, jadi nggak ada bekas-bekas DNA yang tertinggal gitu di sana. Jadi kan menghambat investigasi para polisi gitu. Nah, tersangka selanjutnya kita ada seorang yang sangat tidak diduga. Ini baru diupdate juga bulan-bulan kemarin. Untuk tersangka yang keempat, kita ada seseorang yang sangat tidak terduga-duga, teman-teman. Ternyata si bapak Kwong Kau ini nih, bapaknya si Alex Kwong ini, dia itu punya simpenan atau pacar. Jadi dia itu telah menyelingkuhi si ibu Jenny ini yang tadi nih tersangka ketiga. Nah, dia kenapa bisa jadi tersangka? Karena si orang ini nih, si selingkuhannya ini, dia ngebantu si bapak Kwong Kau ini untuk menyewa rumah yang tadi dijadikan TKP gitu, yang dijadikan diduga sebagai TKP-nya para polisi gitu. Jadi si simpenannya si Kwong Kau ini ngebantu untuk nyewa rumah yang ada di desa tersebut tadi gitu. Makanya dia dijadikan tersangka yang keempat. Selanjutnya nih, tersangka yang kelima. Tadi kan keluarganya udah dipanggil semua nih. Sisa inti masalahnya nih, si Alex Kwong. Alex Kwongnya ini dicari tuh lumayan agak lama, agak susah juga. Karena apa? Karena Alex Kwongnya ini udah punya rencana untuk melarikan diri. Nah, melarikan dirinya itu kan karena emang polisi juga masih cari dia gitu kan. Si Alex Kwongnya ini ditangkap di sebuah dermaga dan dia itu membawa beberapa uang yang jumlahnya sangat-sangat besar, yaitu 4,5 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 8,7 miliar rupiah. Sangat banyak bukan? Dan dia jadi kayak udah berencana banget gitu untuk kabur dari Hong Kong. Dan kalau nggak salah sih ya, tadi Ana risetnya, dia itu mau kabur ke China gitu. Selain uang itu, dia juga ternyata membawa jam mahal yang diduga punya si Ebi Choi-nya ini. Jadi dia ke kabur itu emang udah prepare banget nih, udah bawa duit 8,7 miliar, bawa juga jam punyanya si Ebi Choi ini. Emang kagak tahu diuntung gitu anaknya. Dan tersangka yang terakhir atau yang keenam sejauh ini ya, update sejauh ini, itu adalah pemilik kapal. Jadi yang punya kapal ngebawa kabur si Alex Kwong ini yang ke sebuah dermaga tadi, itu dia juga dijadikan tersangka karena hitungannya dia itu ngebantu si Alex Kwong untuk kabur dong. Dan juga Hana pernah baca juga, katanya dia itu dibayar sekian ratus juta. Jadi makanya entah sekian ratus juta atau berapa banyak kita kurang tahu ya, karena masih simpang siur gitu informasinya. Pokoknya dia itu bayar lumayan mahal ke pemilik kapalnya ini untuk bisa ngebawa kabur dia dari Hong Kong gitu teman-teman.
Nah, itu tadi 6 tersangka yang ada di kasusnya Abby Choi sejauh ini. Kalau kalian ada yang tahu updatean kasus-kasus tentang Abby Choi ini, boleh banget komen di bawah. Atau semisal kalian ada yang mau Hana ngebawain kasus-kasus lainnya gitu, atau paranormal experience juga boleh banget. Itu kalian komen aja langsung di bawah. Kalian ada pengalaman apa sih sejauh ini sama makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Itu tadi kasus Abby Choi yang udah kita obrolin nih teman-teman. Kalau kalian ada saran, boleh banget komen di bawah. Hana pamit undur diri. Dadah semuanya, sampai jumpa di kasur selanjutnya. Kakak-kakak si penelusur. Assalamualaikum.